Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Nimas Kirana akan menyampaikan jawaban ulangan tengah semester. Nomor 1. Kebijakan ini cenderung menarik investasi asing dan menghambat investasi dalam negeri. Investor asing menyambut positif kebijakan ini karena sejalan dengan prinsip ESG global. Sementara banyak pelaku industri dalam negeri yang menganggapnya menambah beban biaya produksi, yang berpotensi mengurangi daya saing dan minat investasi lokal. Investor luar negeri cenderung menyambut positif karena kebijakan ini sejalan dengan prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance global, meningkatkan citra berkelanjutan investasi mereka. Sebaliknya, investor dalam negeri yang menganggapnya menambah beban biaya produksi mungkin menunda atau mengurangi investasi di sektor terkait kecuali jika ada insentif pemerintah yang kuat atau tekanan pasar yang mengharuskan kepatuhan terhadap standar hijau. Nomor 2. Dampak kenaikan suku bunga terhadap UMKM digital. Kebijakan ini memaksa UMKM digital untuk meninjau kembali strategi bisnis mereka, terutama dalam pendanaan dan pemasaran. UMKM digital akan kesulitan mendapat modal karena biaya pinjaman meningkat dan menurun. Daya beli masyarakat mengharuskan mereka untuk fokus pada efisiensi operasional dan strategi pemasaran yang lebih hemat untuk mempertahankan penjualan. Strategi yang mungkin diambil termasuk 1. Optimalisasi biaya, mengurangi biaya operasional untuk mengkompensasi biaya modal yang lebih tinggi. 2. Diversifikasi sumber pendanaan, mencari alternatif modal selain pinjaman bank tradisional, seperti pendanaan ventura atau crowdfunding. 3. Fokus pada retensi pelanggan. Dan yang keempat, penyesuaian harga atau produk, menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau atau paket bundling untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga. Apakah sistem gig ekonomi menciptakan ketimpangan sosial baru di Indonesia? Jawabannya adalah iya. Sistem gig ekonomi menciptakan kerentanan sosial baru di Indonesia. Ketidakpastian pendapatan dan jaminan sosial bagi mitra pengemudi menciptakan kerentanan ekonomi yang signifikan, yang membedakan mereka dari pekerja formal dan menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial. Ketimpangan ini muncul karena mitra pengemudi seringkali tidak mendapatkan kepastian pendapatan dan juga jaminan sosial seperti asuransi kesehatan juga pensiunan yang seringkali didapatkan oleh pekerja tradisional lainnya. Adapun risiko etika dan hukum yang ditimbulkan dari penggunaan AI generatif adalah demikian. Risiko etika ada privasi penggunaan, plagiarisme, bias algoritma, kesalahan informasi, transparansi rendah. Demikian juga dengan risiko hukum, ada pelanggaran hak cipta, pelanggaran data pribadi, tanggung jawab hukum, dan penggunaan tanpa lisensi. Perkenalkan, nama saya Sevira Dian Maesti dengan NIM 25940440. Di sini saya akan menyampaikan tentang hukum bagi bisnis yang tidak mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta dampak ekologis industri nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Yang pertama, membahas tentang mengenai konsekuensi hukum Undang-Undang PDP. Ketika perusahaan tidak melindungi data pribadi konsumen, mereka dapat dikenakan sanksi administrasi seperti teguran atau pengertian sementara kegiatan pengelolaan data. Selain itu, ada denda besar sesuai tingkat pelanggaran. Masyarakat yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan, dan jika pelanggarannya disengaja ada potensi sanksi pidana. Sebagai ilustrasi, kita pernah mendengar kasus kebocoran data aplikasi dan yang digital keempat, di Indonesia penyesuaian harga yang membuat jutaan identitas pengguna terbesar. Menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau atau paket bundling untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap gugatan dan harga. kerugian reputasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada Undang-Undang PDP sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, dampak ekologis industri nikel.
Penambangan nikel dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, penebangan hutan, serta memicu erosi dan longsor. Limbah tambang juga beresiko mencemari sungai dan laut, serta menimbulkan polusi udara. Contohnya, di beberapa wilayah tambang nikel di Sulawesi, masyarakat mengeluhkan air keruh dan berbau. Hasil tangkapan ikan menurun dan meningkatnya gangguan kesehatan. Nelayan dan petani pun kesulitan mencari nafkah karena lingkungan yang rusak. Namun, jika dikelola secara bertanggung jawab, industri nikel tetap dapat memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi daerah.